Oke, balik lagi nih Pak Eko ya, ke sesi Kopi Dharma yang ketiga. Ini sesi terakhir kita ya Pak Iya, Jaya? sesi terakhir. Benar. Nah Pak Eko, tadi kita sudah bahas di mana pandemi itu di mana ada masa transisi dan juga merupakan siklus alam nih Pak Eko ya. Benar. Nah Pak Eko, apa nih pesan yang bisa dipetik dari tema tadi nih Pak Eko? Oke, sebenarnya kita sebenarnya lagi coba untuk blending ya antara ya lagi pandemi, tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa sekarang ini kita juga mau Waisak nih gitu. Jadi sebagai umat Buddha yang juga sedang menghadapi pandemi, apalagi kalau dengar berita baru ada gelombang tsunami pandemi COVID yang ada di India juga. Nah, jadi bagaimana kita mesti menyikapi semua ini? Yang perlu kita ingat adalah ada fakta menarik sebenarnya ketika pandemi terjadi seperti turunnya tingkat polusi udara, Pak C. Bagus berarti itu Pak Eko ya. Nah, itu sebenarnya kita nggak mensyukuri pandeminya, tapi dampak positif ya. ada dampak positif dengan hal itu. Nah, kalau begitu bukan berarti kita harus, ya berarti mending pandemi lagi dong, bukan begitu. Apa yang terjadi apabila pergerakan manusia itu dikurangi, ternyata ada dampak positifnya. Nah, hal itu bisa kita tingkatkan Pak C. Dengan lebih mencintai alam lagi, lebih aware lagi. Apalagi orang Indonesia itu ya kalau sama alam sebenarnya alamnya bagus nih. Tapi tingkat awareness-nya itu agak kurang. Saya juga seperti itu. Iya. Jadi mari dalam momen ini ternyata dengan mengurangi mobilitas kita, mengurangi hal-hal yang tidak perlu, kita bisa lebih bisa juga berbuat baik ya. Iya, membantu kepada alam kita. Nah, itu. Nah, untuk teman-teman semuanya juga kita juga bisa ya mengajak untuk berdonasi ya Pak Eko ya. Benar. Dalam kegiatan ini ya. Selain itu Pak J, ini menghadapi pandemi ini apa yang bisa kita lakukan tadi Pak J? Jangan terlalu berlebihan ya dalam menyikapi pandemi ini. Berlebihan itu dua hal, takut dan terlalu berani. Ya, kita ambil middle way-nya. Yang kedua, tetap waspada. Ya, waspada. Ya, kita ini kan dalam rangka syuting begini ya. Kita tetap jaga protokol kesehatan, tapi kalau nanti kita tutup. Nah, kemudian Pak Eko ada pesan apa nih? Pesan Waisak apa nih untuk teman-teman yang ngikutin ini kan banyak nih, ada anak-anak, ada umum ya, ada muda-mudi juga di sini. Bahkan disebar di mana-mana nih Pak Eko. Ya, grup banyak sekali nih. Dari mana-mana gitu ya. Dari Cilacap, dari mana? Dari Jawa Tengah, Jawa Timur banyak banget yang ikut. Jadi pesannya apa nih Pak Eko? Kalau saya kan bukan Bante ya, bukan Bante, bukan Sufu, bukan Sangsel gitu ya. Saya akan memposisikan diri lebih kepada saya sebagai umat. Simpel saja Pak C. Sebenarnya kalau kita nginget Waisak itu yang diingat apa Pak C? Borobudur biasanya. Borobudur, oke. Terus apa yang diingat ketika peristiwa Waisak? 3 peristiwa. Tiga peristiwa penting. Nah, sekarang gini, kita nggak mungkin ke Borobudur, ya kan? Cuma mengingat doang. Oh iya ini lahir, ini mencapai, udah gitu kan selesai kan berapa detik juga. Yang perlu kita tingkatkan adalah kita umat Buddha. Yang kita tiru sebagai panutan kita adalah Buddha itu sendiri. Jadi mari kita memposisikan diri mengingat apa yang kita ingat, sifat-sifat yang maha sempurna pengetahuannya, sempurna dalam menjelaskan orang. Kita tentu tidak bisa sempurna itu, tapi mencoba untuk berlaku seperti itu. Mari di momen Waisak ini kita tingkatkan. Ya, buat teman-teman semuanya juga yang join juga bisa untuk berdonasi di acara ini, karena acara ini nanti akan digunakan untuk sumbangan ke panti asuhan ya. Gitu. Jadi aplikasi nyatanya boleh juga nih dalam momen Waisak kita tingkatkan lagi nih kebaikan kita, salah satunya bisa dengan menyumbang pada acara ini gitu. Iya, nah buat adik semua di rumah juga jangan lupa untuk selalu jaga kondisi badan karena situasi masa pandemi seperti ini rentan sekali untuk terdampak COVID apabila kondisi badan kita kurang fit ya Pak Eko ya. Benar. Intinya Pak C. Ya. Intinya dalam masa pandemi ini dan masa Waisak ini, mari kita sebagai umat Buddha tingkatkan kesadaran kita kepada alam semesta. Ya. Kita tinggal di alam semesta menguntungkan kita, mari kita juga menjaga alam semesta agar tetap terjaga sampai anak cucu kita. Ya, mencintai alam semesta ya Pak Eko ya. Seperti dikutip dalam sebuah ayat Dhammapada ya. Ayat Dhammapada sebagai berikut. Bagaikan seekor lebah yang tidak merusak kuntum bunga, baik warna maupun baunya. Pergi setelah memperoleh madu.
begitulah hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Dhammapada 49. Terima kasih Terima kasih semuanya. semuanya. Namo Namo Buddhaya. Buddhaya.